Ini kuranda Shino pakai Binance, Anda yang mungkin melewatkan peluang awal setiap bulannya. Tapi kalau Anda cuma pakai MXC, Anda mungkin ambil risiko lebih besar dari yang Anda sadari. Saya sudah uji kedua bursa dalam kondisi trading nyata, dan faktanya sederhana. Binance dan MXC bukan pesaing, mereka adalah alat. Kalau pakai alat yang salah di waktu yang salah, Anda rugi. Kalau pakai keduanya dengan tepat, Anda punya keunggulan besar dibanding trader lain. Yang akan video ini berikan, ini bukan sekedar perbandingan fitur. Di video ini, saya akan tunjukkan siapa yang cocok pakai Binance, siapa yang cocok pakai MXC, dan bagaimana trader pintar gabungkan keduanya untuk masuk lebih awal, kurangi risiko, dan simpan lebih banyak profit. Di akhir video ini, Anda akan tahu bursa mana yang cocok dengan gaya trading Anda dan cara hindari kesalahan umum yang bikin orang rugi. Ini jawaban singkat yang jarang dibahas di review lain. Binance dibangun untuk likuiditas, stabilitas, dan skala. MXC dibangun untuk kecepatan, listing awal, dan trader agresif. Satu tidak lebih baik dari yang lain. Masalah sebenarnya adalah kebanyakan orang hanya pakai satu exchange dan berharap bisa segalanya. Disitulah mereka gagal. Binance versus MXC, perbedaan nyatanya. Binance adalah tempat uang terasa aman. Likuiditas dalam, spread ketat, dan ekosistem besar membuatnya ideal untuk modal besar dan manajemen risiko. Tapi ukuran besarnya juga jadi kelemahannya. Saat token muncul di Binance, pergerakan harga terbesar sudah terjadi. MXC adalah kebalikannya. Listing token baru lebih awal, kadang sebelum banyak orang tahu keberadaannya. Ini menciptakan peluang tapi juga bahaya. Likuiditas rendah, volatilitas tinggi, dan likuidasi cepat menghukum trader yang masuk tanpa rencana. MXC menghargai kecepatan dan disiplin, Binance menghargai kesabaran dan struktur. Mengapa kebanyakan orang salah menggunakan kedua exchange? Kebanyakan trader buka MXC dan langsung overtrade dengan leverage tinggi. Nafrek mengejam pump, abaikan likuiditas, dan salahkan exchange saat terkena likuidasi. Yang lain cuma di Binance karena merasa lebih aman sambil melewatkan peluang awal yang bisa gandakan modal mereka. Masalahnya bukan exchange-nya. Masalahnya adalah strateginya, cara cerdas menggunakan MXC. MXC sebaiknya digunakan sebagai platform penemuan dan entry. Disinilah kamu mencari listing baru dan momentum awal. Arti menggunakan MXC dengan benar itu sederhana. Posisi lebih kecil, keputusan lebih cepat, dan aturan exit yang jelas. Kamu bukan di sini untuk menikahi koin. Kamu di sini untuk tangkap gerakan awal dan lindungi modal dari kerugian. Jika kamu pakai MXC seperti Binance, kamu akan rugi. Cara cerdas menggunakan Binance. Binance adalah tempat mengelola dan tumbuhkan modal dengan aman. Disinilah kamu pindahkan profit, skalakan posisi, dan trading dengan likuiditas dalam. Binance tidak lambat, tapi selektif. Jika digunakan dengan benar, ini jadi tulang punggung sistem tradingmu. Ya, Anda mengurangi slippage, meningkatkan eksekusi, kemudian mendapatkan fleksibilitas di berbagai produk. Trader cerdas tidak memilih antara Binance atau MXC. Mereka memberikan peran spesifik. MXC digunakan untuk akses awal dan peluang. Binance digunakan untuk perlindungan modal dan efisiensi. Perubahan pola pikir inilah yang membedakan trader yang bertahan dari trader yang terus meriset akun mereka. Kesalahan umum yang menghabiskan uang. Cara tercepat kehilangan uang adalah leverage berlebihan di MXC tanpa memahami likuiditas. Kesalahan kedua adalah mengabaikan perencanaan penarikan dan manajemen risiko. Kesalahan ketiga adalah percaya buta pada listing tanpa melakukan pengecekan dasar. Kesalahan ini bukan teknis. Mereka bersifat psikologis dan terulang setiap hari. Kesalahan umum yang menghabiskan uang. Saya ingin jelas tentang bagian ini karena disinilah kebanyakan trader gagal. Kesalahan terbesar di MXC adalah menganggap leverage tinggi berarti profit lebih tinggi. Padahal kenyataannya biasanya berarti likuidasi lebih cepat. Kesalahan umum lainnya adalah memasukkan listing baru dengan ukuran penuh alih-alih menguji likuiditasnya dulu. Di Binance, kesalahan termahal adalah percaya bahwa keamanan sama dengan peluang. Banyak trader tetap nyaman, terlambat bertransaksi, dan perlahan kehilangan modal lewat pergerakan yang terlewat dan biaya tak perlu. Mengapa strategi ini benar-benar berhasil? Pendekatan ini berhasil karena menghormati bagaimana setiap exchange dirancang. MXC menghargai kecepatan, kewaspadaan, dan disiplin. Binance menghargai struktur, kesabaran, dan skala. Saat Anda memisahkan peluang dari perlindungan modal, pengambilan keputusan jadi lebih jernih. Anda berhenti memaksa satu platform melakukan segalanya dan mulai menggunakan masing-masing untuk keunggulannya.
Siapa yang sebaiknya hanya menggunakan Binance? Jika Anda suka tekanan lebih rendah, posisi lebih besar, dan lingkungan trading lebih terstruktur, Binance lebih cocok. Ideal jika prioritas Anda adalah melindungi modal, mengelola posisi jangka panjang, dan trading dengan likuiditas dalam. Jika Anda tak ingin memantau grafik terus-menerus, Binance adalah pilihan yang lebih aman. Siapa yang sebaiknya gunakan MXC saja? Jika Anda nyaman dengan volatilitas, keputusan cepat, dan posisi kecil, MXC memberi akses ke peluang yang jarang dilihat trader lain. Tapi Anda harus siap bertanggung jawab. MXC tidak memaafkan kesalahan. Tanpa disiplin, platform ini akan mengungkap semua kelemahan psikologi trading Anda. Siapa yang sebaiknya pakai keduanya? Jika ingin trading seperti profesional, berhentilah memilih sisi. Gunakan MXC untuk masuk awal dan Binance untuk mengelola dan mengembangkan profit. Pendekatan campuran ini mengurangi tekanan emosi dan meningkatkan konsistensi. Anda tidak lagi mengejar pump atau bergantung pada keberuntungan. Anda menjalankan sebuah sistem. Cara memulai dengan benar. Jika ingin menerapkan strategi ini, mulailah dengan sederhana. Buka akun di kedua platform. Simpan modal lebih kecil di MXC untuk entry awal dan pengujian. Pindahkan profit ke Binance di mana likuiditas dan stabilitas membuat Anda beroperasi dengan percaya diri. Satu kebiasaan saja bisa mengubah berapa lama Anda bertahan di pasar. Peringatan penting, ini bukan nasihat keuangan. Trading kripto berisiko dan tak ada exchange yang bisa lindungi Anda dari keputusan buruk. Tujuannya bukan menghilangkan risiko, tujuannya mengendalikan risiko lebih baik dari kebanyakan orang. Jika Anda mau mulai, pakai link di deskripsi untuk langsung kurangi biaya trading Anda. Untuk Binance, pakai kode referral BACK20 untuk dapat rabat biaya 20%. Untuk MXC, pakai kode MXC20 cashback untuk dapat rabat 20% di trading futures dan spot. Diskon ini tak bikin Anda untung, tapi simpan lebih banyak uang saat Anda belajar dan eksekusi. Trader gagal bukan karena kurang informasi, tapi karena pakai alat tepat dengan cara salah. Binance dan MXC bukan musuh. Saat Anda paham peran mereka, keduanya jadi bagian dari sistem yang sama. Jika video ini membantu Anda berpikir beda, subscribe channel ini untuk strategi nyata, bukan hype. Video selanjutnya akan bahas lebih dalam tentang eksekusi dan kontrol risiko.